anak sudah stunting tidak akan bisa jadi tidak stunting. Tidak bisa dikejar, hanya bisa dimaksimalkan. 1000 hari pertama itu mulai dari kandungan 20%. Perkenalkan, saya Syakira, saat ini sebagai mahasiswa kedokteran, aktif juga sebagai influencer, sebagai pemenang salah satu kompetisi yang viral akhir-akhir ini. Dan dengan viralnya kompetisi ini juga angka pendidikan di Indonesia meningkat pesat, di mana saya juga sering mendapat tag dari para siswa SD, SMP, SMA. Saya kepengen kayak Kak Syakira, dan beliau saya awalnya nggak dapat ranking, akhir-akhir ini saya dapat ranking, nilainya meningkat, dan di sini bisa digarisbawahi ternyata peran influencer sangat besar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan influencer terkait edukasi. Tapi perlu digarisbawahi, dari influencer perlu ada sumber terpercaya. Pastikan sumbernya terpercaya dari jurnal, akademis, yang memang sudah bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Termasuk salah satunya konten saya yang viral adalah 1000 hari pertama yang saya buat bersama mama saya. Mungkin bagi kita ini konten yang biasa aja, 1000 hari pertama. Tapi ternyata komentar di akun sosial media saya cukup tajam dan cukup banyak. 1000 hari pertama itu mereka masih banyak yang belum tahu. Dan di sini peran koas atau mahasiswa dokter muda ini juga jadi sesuatu yang perlu digarisbawahi. Koas perlu dapat edukasi dan pasti jadi kompetensi 4 buat menangani 1000 hari pertama. Karena 1000 hari pertama ini irreversible bentuknya. Kenapa irreversible? Anak sudah stunting tidak akan bisa jadi tidak stunting. Tidak bisa dikejar, hanya bisa dimaksimalkan. 1000 hari pertama itu mulai dari kandungan 20% otak anak terbentuk. 80-80% itu di 1000 hari pertama. Di sampai 80% setelahnya akan ada regresi neuron. Artinya anak pintar bergantung sama 1000 hari pertamanya. Tingginya IQ juga bergantung sama 1000 hari pertamanya. Nah, yang perlu digarisbawahi, pemberian gizi makan kepada anak SD, SMP, SMA memang cukup baik, tapi perlu dipikirkan bahwa stunting ini adalah lingkaran setan, yang mana intervensinya nggak bisa di satu umur. Intervensinya harus dari semua umur masyarakat. Mulai dari anak awal, sebelum kena stunting harus dicegah. Emang sebagai pemerintah pasti utamanya adalah prevensi dibanding tata laksana, karena tata laksana mahal, prevensi jauh lebih murah gitu. Dari anak-anak harus dikasih nutrisi seimbang, atensi, dan segala macamnya. Dari kita, remaja, pemberian tablet zat besi yang sebelumnya sudah diberikan. Nah, ini perlu kerjasama juga, karena ternyata evaluasi dari program pemerintah itu banyak, sudah cukup baik. Sebut salah satunya adalah yang tadi dibahas adalah tablet zat besi. Tapi permasalahannya adalah tablet zat besi ini bukan cuma dibuang karena nggak enak atau nggak tahu manfaatnya, tapi efek samping dari pemberian zat besi itu rasanya nggak enak, mual, ada efek sampingnya juga. Dan ini berarti perlu dipikirkan kerjasama antar instansi atau bidang, mungkin dengan anak teknik pangan, dengan anak kesehatan, gimana caranya FA ini tetap bisa diserap, dikonsumsi, tapi efek sampingnya itu nggak sebesar itu. Terus perlu terkait dengan pemberian ASI eksklusif 2 tahun. Peraturan pemerintah terkait periklanan ASI untuk anak usia 1 tahun memang sudah ada, tapi perlu dipikirkan lagi terkait cross reaksi. Sekarang memang sudah tidak ada iklan untuk susu formula anak di bawah 1 tahun 2 tahun, tapi ada cross reaksinya. Karena orang berpikir kayak, oh ini anak di atas 2 tahun minum susu formula, terus diberikan ada tulisannya juga untuk anak di bawah 1 tahun. Jadi ada cross reaksi dari iklannya, karena stigma atau edukasi masyarakatnya masih kurang banget terkait hal ini. Jadi prevensi adalah kuncinya. Terus terkait dengan pemberian ASI eksklusif juga, tadi sudah disebutkan peraturannya memang sudah ada, tapi memang ini sangat tidak menguntungkan, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah, terkait karena butuh waktu buat pumping. Oh, berarti nanti harus bolos kerja, jadinya efektivitas waktunya buat pumping lebih berkurang. Selain itu, nanti kalau misalnya mau pumping harus disimpan di tempat yang dingin. Akses nggak bisa langsung dikirim ke rumah karena mungkin biaya terbatas. Jadi buat masalah ASI eksklusif 2 tahun ini benar-benar perlu intervensi dari segala bidang, bukan hanya terkait edukasi masyarakatnya itu sendiri, karena nggak semua orang dapat akses yang sama untuk memberikan ASI ke anaknya tersebut. Terus kebetulan ini memang bidang saya adalah anak riset. Saya dari tingkat 2 mahasiswa kedokteran memang aktif di bidang penelitian, dan saat ini di tingkat 5 kedokteran, saat ini saya dokter muda, saya sudah menerbitkan 19 jurnal Scopus
Dan untuk mahasiswa S1 sangat sulit untuk menerbitkan jurnal Scopus apalagi sebagai first author. Yang ingin saya garis bawahi adalah dengan efisiensi anggaran tentu dana yang bisa dikeluarkan untuk penelitian itu sangat kecil. Terutama untuk mahasiswa S1. Untuk seluruhnya aja kecil, apalagi untuk mahasiswa S1. Yang pengen saya garis bawahi adalah basic research itu adalah fondasi untuk segala hal. Memang efeknya bisa dibilang jangka panjang, tidak akan jangka pendek, nggak akan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi jangka panjang. Misalnya, contoh penelitian adalah efek suplementasi ibu terkait pemberian zat besi pada efek suplementasi ibu. Pemberian zat besi memang penting, tapi apakah jika ditambah dengan makro dan mikronutrien itu bakal jauh lebih baik? Efeknya sejauh apa? Itu penelitiannya bisa sampai 19-20 tahun karena kita perlu membandingkan nanti ketika usia anaknya gede, IQ-nya gimana, kepintarannya gimana, dan itu tentu pasti sangat mahal Bapak Ibu sekalian. Tapi itu jadi fondasi kuat. Saya memang kebanyakan ngeriset di bidang secondary review, artinya saya mengumpulkan review yang udah ada. Sangat disayangkan, sangat terbatas penelitian di Indonesia dan terkait data yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau dikasih akses terkait data, kita mungkin bisa lebih secara menyeluruh melihat kekurangan, kelebihan, dan apa yang menjadi lebih urgensi, karena tentunya kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus, tapi ada aspek penting yang mungkin perlu jadi, oh ini bagian pentingnya, ini perlu diselesaikan pertama kali, dan itu semuanya harus bergantung sama data. Dan saya di sini mahasiswa kedokteran, tentu ilmu saya masih jauh di bawah para dokter ataupun orang-orang yang jauh lebih berpengalaman dibanding hal ini.